pada router untuk keamanan akses, melakukan backup dan router configuration menggunakan server TFTP, serta menampilkan informasi hardware dan software pada router. Oke, sekarang di sini saya sudah buat kerangka atur router switch servernya. Sekarang tinggal kita masukkan IP address-nya router 1, router address-nya 192.168.1.264. Oke, so masnya tetap 255.250. Dan Ethernet yang 1.0 juga dimasukin, yaitu 12.12.12.1. Kasih on lagi. Oke, sudah. Pindah ke router 2. Oke, router 2 masukkan pin IP-nya, nomor IP-nya itu 192.168.3.24. Enter. Oke, di on. Yang 12.12.2 Oke, setelah itu di laptop 1 desktop event configuration. Di sini laptop punya 192.168.1.1. Enter. Oke, sudah. Ke laptop 2, di IP configuration kasih masuk ini IP address-nya 92.168.2.1. Enter. Oke, kita ke server di desktop lagi. IP address-nya 192.168.1.11. Oke, setelah itu server kedua masuk ke desktop, masukkan lagi IP address-nya, nomor address-nya yaitu 192.168.2.11. Oke, nah setelah itu kan sudah semua masukin apa namanya nomor IP address. Nah, jadi sekarang saatnya untuk kita setting SSH-nya. Router sudah dibuat, ada router. Oke, di sini kita akan melakukan yang namanya setting SSH di router 1 dan router 2. Tujuannya untuk mengamankan akses router menggunakan SSH yang mengenkripsikan komunikasi dan mencegah penyadapan paspor. Nah, di sini langkah-langkahnya. Pertama itu kita kalau macam awal mulanya kan nanti tulisnya router configuration ini, nanti exit saja. Terus setelah itu hostname
satu biar dia jadi satu, di exit sampai satu begini. Oke, setelah itu kita tulis enable, terus habis itu configure terminal. Nah, setelah itu IP domain name in Nah, setelah itu username admin secret. Nah, ini beda di sini itu kenapa di sini beda di praktikum sebelumnya kan secret cisco VTA, tapi di sini tuh ada bedanya karena sekarang kan kita lakukan yang namanya setting SSH di router, jadi kita pakainya cisco SSH. Oke, habis itu line VTA 04. Habis itu transport input SSH. Nah, setelah itu login lokal. Baru sudah kita keluar dari ini, exit. Habis itu tulis KR IEPTO key generate RSA, enter. Sabar, oh ada typo di sini ya, maaf ya. Saya malas untuk ketik lagi, cukup saja di sini. Terus tulisannya generate RSA, enter. Oke, sudah di sini. Masukin ketik saja 1024. Nah, sudah nih, sudah jadi kan. Nah, kalau sudah begini, kita keluar untuk kita membuat ping atau membackup-nya. Buat ping di mana? Di laptop dong. Nah, ping ini untuk kita pastikan antara router 1 dan FTP di server 1 tidak ada masalah. Jadi kita harus menggunakan ini ping, yaitu kita masuk ke lab 1, control, terus kita tulis ping, terus masukkan IP address dari router 1, yaitu 192.168.125.54. Titik 254. Oke. Nah, ini kan berhasil. Ini untuk routernya, berarti dia tidak ada masalah nih. Setelah itu kita buat lagi untuk servernya, yaitu nomor IP address itu ping 192.168.1.11. Nah, sudah jadi nih. Nah, ini kan sudah jadi. Oke. Di sini saya akan melanjutkan yang saya bilang, yaitu roster configuration dari TFTP router. Yang pertama kita lakukan adalah masuk ke router itu. Setelah itu kita klik copy TFTP run config. Nah, di sini bukan IP address dari server 1, yaitu 192.168.1.11. Nah, di sini masukkan router 1 strap
lagi. Oke, sudah berhasil. Setelah itu share, masuk di service, di FTP-nya. Sini kita cuma boleh ini aja. Itu apa namanya? Hasil backup. Nah, untuk hasil backup dari iOS dan router tersebut. Kita bisa lihat dari sini. Oke, bisa keluar untuk itu kita masuk ke satu routernya. Nah, ini kan yang sudah buat tadi. Kita buat itu adalah remote access. Itu tujuannya untuk verifikasi SSH, untuk tujuannya mengakses router dari laptop secara remote untuk memastikan SSH berfungsi. Yang pertama kita tulis IP config enter. Nah, di situ kita tulis SSH step L admin, masukkan IP dari router 1 yaitu 192.1.1.254. Oke, di sini mereka minta passwordnya. Di praktikum sebenarnya passwordnya kan VTA. Di sini sekarang cisco SSH. Itu cisco SSH. Enter. Oke, sini sudah selesai, sudah full passwordnya. Sekarang kita use show untuk show user, terus enter. Nah, sudah berhasil nih teman. Nah, kita lihat lagi routernya kita telepon. Nah, di sini kita tulis nih sama seperti yang tadi, IP config setelah itu kita tulis strap L admin, baru masukkan IP ada router 1 yaitu 192, router 2 yaitu 192.168.254. Oke, minta passwordnya yaitu sama seperti itu, cisco SSH. Oke, sudah berhasil nih. Kita show lagi, show user. Oke, guys, di sini berhasil. Nah, kan sudah saya lakukan ini semuanya. Terus sekarang yaitu menampilkan hasil informasi hardware dan software router. Tujuannya untuk spesifikasi dari status router. Jadi kita bisa masuk ke versi 1 dan kita show versi. Oke, sudah berhasil melihat informasi dari software router 1. Nah, teman-teman, ini kan saya sudah menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk membuat yang namanya managing router configuration. Nah, di sini kan sudah saya ini kan sudah buat praktiknya. Di sini kan ada yang namanya review, kita menjawab soal atau kita mereview dari praktek itu. Soal pertama yaitu coba lakukan akses dari telnet dari router 1 ke router 1 dan laptop 2 ke router 2. Apakah berhasil atau tidak? Ya, di sini kan menjawab tidak berhasil.
Dikarenakan apa? Dikarenakan pada konfigurasi VTA hanya diaktifkan SSH saja, bukan telnet. Jadi telnetnya dinonaktifkan. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana caranya agar user dapat melakukan akses telnet dan SSH sekaligus. Caranya yaitu ubah konfigurasi line TIE kedua menjadi mendukung kedua protokol seperti line VTIA 04 transport input SSH login lokal. Dengan begitu router bisa menerima koneksi telnet dan SSH sekaligus. Nah, soal yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu apa bedanya FTP dan TFTP? Oke, kan di sini sudah berhasil nih. Setelah itu kita buat yang namanya backup Cisco iOS dari router 1 ke TFTP. Nah, yaitu sabar di sini tuh tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk menyimpan sistem operasi yaitu iOS router untuk antisipasi jika iOS rusak atau hilang. Jadi pertama kita buat adalah kita ketik show flash saja. Nah, udah nih. Setelah itu kita buat lagi, kita proses backupnya. Backup Cisco iOS R1-nya. Kita tekan klik copy flash FTP enter. Nah, di sini kita masukin PT 1000 strap mz titik 122 strap 28 titik bin enter. Di sini kita masukkan IP address dari server 1 yaitu 192.168.1.11. Oke, enter saja. Nah, di sini kan sudah berhasil nih. Nah, tahap berikutnya yaitu router configuration dari TFTP ke router. Sebelum kita lanjut ke tahap itu, kita harus ulangi langkah-langkah yang tadi di router 2. Oke.
di sini itu kita sudah berhasil mengkoneksi dari router satu ke TFTP server satu sudah sukses nih. Jadi sekarang yang kita lakukan itu komen backup di router satu. Ya tuh kita ke router satu, baru di sini kita exit saja. Nah, terus halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada video kali ini saya akan memperlihat hasil praktek managing router configuration. Dalam praktek ini kita akan melakukan beberapa langkah penting, yaitu mengaktifkan SSH pada router untuk yang akses, melakukan backup dan roster configuration menggunakan server TFTP, serta menampilkan konfirmasi hardware dan software pada router. Semua langkah dalam praktik ini telah berhasil dijalankan dengan baik. Yuk, mari kita lihat praktiknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal yang ketiga, menjawab soal yang ketiga, yaitu apa bedanya FTP dan TFTP. TFTP digunakan untuk transfer file umum dengan keamanan dan fitur lengkap, sedangkan TFTP digunakan untuk transfer cepat dan sederhana, terutama pada jaringan seperti router dan switch. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.